Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Salah satu sumber Taoisme, pohon Tao surgawi ini memang memenuhi syarat untuk disebut sebagai harta karun tertinggi. Pohon keramat semacam ini, hanya ada satu di seluruh surga. Meskipun Xiao Yi dan Xiao Huo telah tinggal di cakram giok keberuntungan semesta, mereka tidak cuek, dan mereka langsung berkata dengan heran. Selain itu, pohon surga Tao juga harus mengakui Anda sebagai bos, jika tidak maka dia tidak akan keluar. Kata Xiao Yi dan Xiao Huo, Qin Chen memiliki pohon iblis dari 10.000 dunia, dan juga telah menerima warisan dari Yang Mulia Pil Racun Surgawi, dan adalah normal untuk dikenali oleh pohon ilahi Dao Surgawi. Qin Chen setuju dengan Xiao Yi dan Xiao Huo di dalam hatinya. Harta karun antara langit dan bumi semuanya bersifat spiritual dan penuh perhitungan. Alasan mengapa dia mendapatkan cakram giok keberuntungan semesta di awal juga karena alasan tertentu. Mungkin karena dia adalah putra daratan, putra keberuntungan. Dan hari ini ketika pohon Tao disembunyikan sebelumnya, tidak mungkin ada gerakan, tetapi kali ini tiba-tiba muncul. Siapa yang bisa yakin bahwa ini bukan karena dia ingin mengakuinya sebagai tuannya? Memikirkan hal ini, Qin Chen mulai menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan pohon surgawi Dao Ilahi, untuk mengirim pohon surgawi Dao Ilahi ke lempeng giok semesta. Segera setelah pikirannya dikirim, pohon ilahi Dao Ilahi secara otomatis memasuki lempeng giok takdir semesta dengan sedikit kegembiraan. Di tengah, menghadap jauh dari 10.000 pohon iblis dunia, masing-masing menempati suatu tempat. Benar saja, Qin Chen tersenyum pahit dan menggunakan akal ilahi untuk menyapu pohon dewa jalan surgawi di lempeng batu giok keberuntungan semesta. Dia bahkan curiga bahwa api entropi racun surgawi telah membawanya ke sini karena persetujuan pohon dewa jalan surgawi. Melihat bahwa Qin Chen hanya menyingkirkan pohon suci surgawi tanpa jejak, Su Xiaoxiao segera mengerti bahwa apa yang dikatakan Xiao Yi dan Xiao Huo benar. Pohon suci surgawi benar-benar harus mengakui, jika tidak maka tidak akan mudah ditangkap. Bos benar-benar luar biasa. Dia benar-benar menyingkirkan pohon surgawi Dao Ilahi dalam satu gerakan. Nafas pohon ilahi Dao surgawi begitu nyaman. Mulai sekarang, kita dapat memperbaiki rantai dan beristirahat di bawah pohon surgawi Dao Ilahi. Kata Xiao Yi dan Xiao Huo, keduanya tertawa. Qin Chen berkata kepada api entropi racun surgawi, "Terima kasih telah membawaku ke sini. Saya masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan, jadi saya akan pergi dulu." Kata Qin Chen masih ingin menemukan Yu Qianzu, tentu saja tidak ada waktu untuk tinggal di sini. Hanya saja dia baru saja akan pergi, tetapi api entropi racun langit dengan cepat datang ke sisi Qin Chen, secara aktif memancarkan kesadaran asli, tanpa diduga meminta Qin Chen untuk memperbaikinya. Qin Chen tercengang, dan berkata dengan bingung, "Apakah kamu berencana untuk pergi denganku?" Api entropi racun langit berkibar naik turun beberapa kali dan mengangguk. "Yah, kamu pergi denganku juga," kata Qin Chen berpikir sejenak dan mengangguk. Karena api entropi racun langit siap mengikutinya, Qin Chen tidak memiliki apapun untuk ditolak. Lagi pula, ini adalah nyala api atas seperti api bencana, dan beracun. Dalam pewarisan Sky Poison Pil Venerable, banyak tempat yang perlu digunakan. Selain itu, Yang Mulia Pil Racun Surgawi telah meninggal dunia, bahkan jika api entropi racun surgawi tetap ada di sini, dia hanyalah seorang diri yang kesepian. Qin Chen segera menampilkan kekuatan jiwa. Dengan api entropi beracun mengambil inisiatif, dia membawa api entropi beracun ke dalam tubuhnya hampir tanpa usaha. Qin Chen langsung merasa bahwa pemahamannya tentang Tao of Poison menjadi lebih dalam. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen meninggalkan kekosongan ini dalam sekejap, dan terbang menuju tempat warisan sebelumnya.
Dia bisa merasakan bahwa di bawah nyala api yang meleleh ini, bagian yang lebih dalam dari kehampaan tampaknya terhubung. Tetapi Qin Chen, yang mengkhawatirkan keselamatan Yu Qianzu, berencana untuk menemukan Yu Qianzu terlebih dahulu, dan kemudian datang ke sini untuk menjelajah ketika dia punya waktu. Dan ketika Qin Chen meninggalkan kehampaan, di tempat lain di tanah warisan, Molly terjebak dalam kehampaan ruang warisan dan sudah lama berada di sana. Sejak dia menyelesaikan semua level warisan, dia telah terjebak di sini, dan tanpa petunjuk apapun, seolah di penjara. Awalnya Molly sabar, mengira itu ujian, atau alasan lain, namun seiring berjalannya waktu, Molly lambat laun merasa ada yang tidak beres dan tidak bisa duduk diam. Apa yang sedang terjadi? Jika saya lulus penilaian, maka saya harus diwarisi oleh alkimia senior yang kuat ini sekarang, dan jika saya gagal dalam penilaian, saya akan dipenggal oleh alkemis senior yang kuat ini, atau saya harus dipindahkan. Kata Molly menghadapi situasi seperti itu. Untuk beberapa alasan, Molly selalu merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman di hatinya, seolah-olah ada bahaya yang akan datang. Molly berdiri dan hendak mencari cara untuk keluar dari sini. Tiba-tiba, di ruang yang suram ini, nafas dingin tiba-tiba muncul, dan hati Molly langsung bergetar. Apakah ini nafas ras iblis? Sebelum dia terlalu memikirkannya, tiba-tiba, suara dingin bergema di kehampaan. Anak muda, selamat, kamu telah menyelesaikan semua ujian warisan dari dewa ini. Suara ini terdengar sangat dingin, tetapi juga membawa jejak keagungan yang kuat, dan ada gelombang fluktuasi yang samar, yang muncul langsung di benak Molly. Dewa pil racun langit yang mulia ini adalah dewa pil teratas dari ras manusia purba. Itu berisi jalur semua racun. Di zaman kuno, dewa jatuh secara tak terduga. Saya selalu ingin menemukan ahli waris untuk mewarisi kekuatan magis tertinggi dewa ini. Sekarang, jiwa dewa ini telah sepenuhnya menghilang, dan hanya kesadaran terakhir yang tersisa. Molly terkejut, "Senior, apakah kamu memilihku sebagai keturunanmu?" Suara dingin itu berkata, "Ya, kali ini ketika memasuki tanah warisan, total 3 orang lulus penilaian warisan dewa ini, tetapi karena ini sudah menjadi jejak kesadaran dewa terakhir, setelah penilaian ini, bahkan jejak jiwa terakhir ini mereka semua menghilang dan tidak bisa diselamatkan, jadi dewa butuh waktu lama untuk memikirkannya. Pada akhirnya, dewa ini memilihmu. Meskipun tingkat kultivasimu bukan yang terkuat di antara ketiganya, tetapi dewa ini melihat bayangan masa mudaku darimu, jadi dewa ini akan memilihmu. Sekarang, kamu buka hatimu. Dewa ini akan mewariskan warisan hidup kepada Anda sekarang." Molly dengan bersemangat berkata, "Senior, apa yang perlu dilakukan junior itu? Kamu tidak perlu melakukan apapun, kamu hanya perlu membuka hatimu. Dewa ini akan meninggalkan semua warisan di tubuhmu dan mengajarimu jalanku. Saya harap setelah Anda mendapatkan warisan dewa ini, Anda dapat menjunjung tinggi kehendak dewa ini dan lanjutkan perjuangan." Suara dingin ini jatuh, dan kekuatan dengan warisan yang luas, dengan cepat menyapu ke arah Molly. Molly segera membuka hatinya, kekuatan itu seketika masuk ke dalam pikiran Molly. Gemuruh, Molly merasakannya dalam pikirannya, gemuruh-gemuruh bergema, kekuatan yang tak terhitung tentang teknik 10.000 racun, mulai sedikit demi sedikit meresap ke dalam pikirannya. Molly jelas merasa bahwa pemahamannya tentang racun dan alkimia telah meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Tapi kemudian, seiring dengan masuknya kekuatan alkimia dan jalan beracun itu, ada kekuatan dingin yang perlahan menembus pikirannya dan secara bertahap menembus jiwa iblisnya. Molly berkata dengan sedikit keheranan, "Senior, apa ini? Mengapa aku merasakan kekuatan dingin merembes ke dalam jiwaku?" Kata Molly, "Tidak apa-apa, ini hanya warisan kekuatanku. Itu meningkatkan jiwa Anda. Saat warisanku habis, jiwamu juga akan meningkat." Kata kekuatan dingin ini menjelaskan. "Itu saja, terima kasih senior." Kata Molly dengan sedikit kegembiraan di wajahnya.
Karena kegembiraan, bahkan laut jiwa pun berfluktuasi. Bahkan ada kekuatan Dao Demon Race, seolah dia tidak bisa mengendalikan jiwanya. Venerable Soul Demon Rache tidak bisa menahan perasaan tertekan saat melihat Molly begitu tertipu. Dia tahu bahwa orang ini sangat licik. Dia seharusnya memilih orang ini sebelumnya. Mungkin dia sudah berhasil. Sayangnya, dia mendambakan tubuh Qin Chen dan kekuatannya banyak menghilang. Molly berkata, "Senior, generasi muda sudah lama menunggu di sini. Apakah Anda mencoba merebut yang lain dan gagal? Maka Anda harus datang dan menangkap saya. Kalau tidak, mengapa Anda merebut jiwa saya begitu lemah?" Kata Molly tiba-tiba mengangkat kepalanya, meremas gerakan tangan dengan kedua tangan, dan cahaya ajaib tiba-tiba menyala di tubuhnya. "Kamu, benar-benar menciptakan jiwa palsu. Aku bahkan tidak menyadarinya. Jenis sihir apa yang kamu perbaiki? Sejak kapan niatku ditemukan?" Kata sisa jiwa iblis. Molly berkata dengan mata dingin, "Senior, kamu jelas membawa kekuatan ras iblis, dan kamu berbohong kepadaku bahwa kamu adalah Venerable Pil Racun Langit dari ras manusia. Apakah Anda pikir saya sangat bodoh sehingga saya tidak bisa membedakan ras manusia atau ras iblis? Dan jiwamu baru saja terluka sebelumnya. Anda bisa berbohong kepada orang lain. Ingin membohongiku? Berhenti bermimpi, matilah." Setelah Molly selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba menyalakan serangkaian simbol sihir, dan serangkaian suara sihir yang keras bergema dari tubuhnya, seolah-olah dari zaman kuno. Kekuatan ini dengan cepat menembus pikirannya. Jelas, dia juga tahu bahwa jejak jiwa lawan akan runtuh, jadi dia berani menggunakan kekuatan sihir untuk membuat tubuh jiwa palsu, yang akan menarik lawan untuk masuk sebelum memulai. "Anak baik, aku tidak menyangka kamu begitu berbahaya. Dewa ini adalah ras iblis jiwa yang mulia. Apa menurutmu jiwa palsu kecil bisa menjebakku?" Kata The Venerable Soul Demon Race meraung dan mengucapkan kata-kata ini, diikuti oleh bayangan yang sangat pucat. Bayangan bergegas keluar dari tubuh jiwa palsu, bergegas langsung ke kedalaman laut jiwa Molly. "Huff, kamu, sebagai anggota ras iblis, mengembangkan keterampilan sihir lebih cocok bagi dewa ini untuk merebutmu daripada anak sebelumnya. Ras iblis jiwaku, yang melahap jiwa ras iblis, hanya karena kau ingin menghentikanku." Molly tiba-tiba mengeluarkan paku sihir hitam. Bagian atas kepalanya ditusuk dengan keras, dan pada saat yang sama, dia duduk di tanah, ekspresinya semakin ganas. "Apa, kamu bukan iblis? Setengah dari nafas jiwamu sebenarnya adalah manusia. Setengah manusia dan setengah setan, siapa kamu?" Suara ketakutan terdengar di benak Molly. Molly mencibir dan berkata dengan wajah muram, "Berani bermain denganku? Aku Molly, tidak pernah kalah dari orang lain selain pria menjijikkan di daratan Tianwu dalam hidupku. Anda bahkan hanya sisa jiwa. Bermain licik dengan saya. Alasan kenapa pria itu bisa menekanku saat itu adalah karena asal daratan memilihnya sebagai putra yang ditakdirkan. Kalau tidak, aku tidak akan kalah darinya. Saya datang ke surga, memasuki dunia iblis, dan mengalami hidup dan mati di dunia iblis meteorit. Sulit untuk mencapai hari ini. Bagaimana Anda bisa dengan mudah mengambilnya?" Kata Molly. Klan iblis jiwa ini berteriak dalam benak Molly, melihat bahwa dia akan dimurnikan sepenuhnya, dan akhirnya meniup jiwanya, dan dalam waktu singkat kekuatan jiwa yang lemah menyapu pikiran Molly dan menghilang seketika. Di ruang warisan, Molly membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah hitam. Wajahnya langsung menjadi sangat pucat, dan dia melihat ke tempat jiwa menghilang dengan wajah jelek. Tanpa diduga, orang ini melarikan diri. Yang mulia ras iblis jiwa, orang ini ternyata adalah master ras iblis jiwa. Untungnya, saya sudah siap untuk waktu yang lama, ditambah lagi saya lahir di benua sumber benua Tianwu. Kalau tidak, ini akan berbahaya. Kata Molly menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan dingin, "Warisan dari klan iblis jiwa,
Sayangnya, saya hanya mendapatkan sebagian saja, dan saya tidak dapat menelan jiwa orang ini. Kalau tidak, manfaat yang akan saya dapatkan akan lebih mengerikan. Saya tidak tahu tuan mana yang telah melukai jiwa orang ini sebelumnya.